got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. I see shots fired. It's shots fired. I was wrong, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be dim. With my music I see you go down. Yeah, I see you go down. I see, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. I see you go down. Yeah, I see you go down. I see you go down. Yeah, I see you just fired. Halo, welcome back to my channel dengan saya Benyamin Tandean Beta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lebih kupas tuntas. Motor di depan kalian adalah Yamaha R6 Grey Matte. Ini adalah motor yang cukup head-on di tempat saya di Kupang NTT, karena ini adalah satu-satunya motor R6 yang terhead-on, yang kondisinya sangat layak untuk dimiliki, karena ini ownernya sangat jarang pakai. Jadi dia beli, dia simpan saja, ya, low kilometer. Dan kemudian itu tuh teman-teman bisa lihat, baut-baut engine-nya itu belum tersentuh sama sekali. Jadi ini motor beli di Jakarta, ya, kemudian udah di otomotif semua, kemudian itu disimpan sama ownernya, dibawa ke Kupang NTT. Jadi kita akan ngebahas motor ini lebih detail lagi dan lebih lanjut lagi dari atas sampai bawah. Intinya motor ini mesinnya kering, halus, dan juga layak sekali dimiliki oleh siapapun. Tapi yang dapat ini motor adalah orang yang boleh dibilang sangat beruntung, karena motor ini kondisinya rapi sekali. Kalaupun ditemukan minus-minusnya masih, orang bilang masih wajar lah, masih oke lah, masih gampang lah. Nanti akan saya beritahu minus-minusnya apa aja. Nah, ini dititipin sama ownernya. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai motor ini. Check it out. Mulai dari yang satu ini. Oke, kita langsung ngebahas bagian knalpotnya. Knalpot yang digunakan adalah knalpot aftermarket, tapi ini udah karbon full. Walaupun di ujung bahan lokalan, tapi kualitasnya sangat bagus. Itu karbon original. Nah, hasil suara yang dikeluarkan sangat bagus, ngebasnya enak, dan memang ini bukan lokal-lokalan yang KW atau jelek banget, tapi ini lokalnya lokal yang bagus sekali. Saya udah dengarin suaranya, nanti kita di video berikutnya kita akan dengarin lagi. Shock yang di belakang digunakan masih standar, belum solihin, jadi itu masih standar. Tapi ini kita ke bagian tabung remnya, itu sudah ada Brembo ya, tabung rem Brembo bagian belakang. Oke, bagian depannya, kaki-kaki depan itu menggunakan kaliper depan. Ya, itu kanan dan kiri itu sudah menggunakan Brembo 2 piston. Itu Brembo asli. Yang konon saya dengarnya satu buah kaliper tuh belasan juta, mau 15 jutaan ya. Ngeri juga. Dan kemudian selang remnya dia menggunakan selang rem Hell warna yellow atau kuning. Itu depan dan belakang itu menggunakan selang Hell. Nah, itu udah lumayan mahal ya. Itu samping itu sudah Brembo semua itu. Sadis.
Jadi udah hedon ini jangan main-main, dan original ya, bukan Brembok ya, tapi Brembo asli. Nah, kita lihat bagian cover radiatornya sudah menggunakan RNG ya, itu RNG. Sorry ya, agak kotor, saya apa adanya karena ini orang owner ini nitip kondisi apa adanya, saya belum sempat cuci juga. Oke, tapi itu RNG cover, sangat melindungi radiatornya, mantap ya. Jadi itu RNG bahannya. Nah, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya ini kita lihat itu banyak part karbon ya. Oke, kita ngomong ke ban dulu. Bannya menggunakan Pirelli Diablo Super Corsa ya. Yang belakangnya 180/55, dan itu tutup pentilnya udah diganti ya, yang modifan yang mode racing lah itu ya. Kalau nggak salah merek K ya. Kemudian yang bagian depannya ukuran bannya itu 120/70. Nah, itu juga bannya Pirelli Diablo Super Corsa. Mantap nih. Ini bannya Pirelli loh, teman-teman. Bukan ban yang kelas abal-abal ya. Ini mahal punya bannya depan belakang. Oke, sennya menggunakan sen loop ya. Tapi sayang sebelah kirinya ada mati, mungkin kabelnya kali ya, saya rasa RNG. Mungkin kabel. Nah, slam slider menggunakan RNG. Wow, mantul ya, RNG. Kita naik ke atas lagi. Itu master rem menggunakan Brembo RCS 19. Ya, mantap. Ini remnya smooth sekali. Tabung remnya menggunakan Brembo. Itu ada kain Brembonya. Ya, ini pengereman paling sadis ya. Saya sempat bawa itu, saya baru paham ini remnya enak. Kemudian itu hand grip tangannya menggunakan Domino. Mantap. Ya. Ya, kita lanjut ke samping. Wah, ini bagian posisi captain seatnya ini sangat mewah. Itu udah menggunakan WR3 ya. Nah, itu. Dan ini koplin menggunakan Akosato ya. Kita lihat Akosato, men. Soft banget ya. Wah, mantap. Ya, kita akan itu windshieldnya itu menggunakan aftermarket, tapi barangnya yang nggak gampang baret dan bening, nggak gampang nggak gampang kusam juga ya. Itu windshieldnya mantul punya, dan itu hand gripnya menggunakan karbon asli, karbon men, mantap ya. Oke, kita ke bagian bawahnya. Nah, itu ada engine guard RNG punya, samping kanan dan samping kiri. Sadis engine guard. Ya, kemudian ini menggunakan quick shifter yang quick shifternya menggunakan Durashift up aja ya. Kemudian ini sudah ada selang radiator full Sanco Sport original, luar biasa. Next berikutnya ini engine oil cap by Lictech. Keren. Oke. Kita berikutnya kita lanjut ke tank pad. Tank pad ini atau tank grip itu menggunakan tank pad. Nah, mantap banyak. Bahannya bagus, tebal. Ya, ini memang untuk menahan gesekan atau kalau kita pas kendaraan itu makin mantap. Itu ada single seater, udah karbon. Bahannya bagus punya ya. Bisa kelihatan bahan karbonnya, single seater juga mantul. Ya, next kita cek yang berikutnya. Oke, kita ke co-pilotnya. Nah, itu triple camnya udah menggunakan WR3. Kilometernya udah berjalan 17.995 ongoing ya. Ini ceritanya dia beli waktu itu masih di 17.000. Bayangin dia belinya di 17.000 km. Kemudian dia baru pakai 995 km. Sadis. Jadi kebanyakan dia simpan. Ya, kita dengerin suaranya dulu. Oke, kita udah mulai kasih panasin dulu ya. Nggak bisa kita langsung ngeber karena ini baru ntar permulaannya. Mesin halus ya, bisa pendengaran dari suaranya halus, enak. Tidak ada bocor-bocor ya, kering ya mesinnya. Dan yang saya suka dari motor ini adalah tidak pernah dibongkar sama sekali. Luar biasa. Mantap benar.
Oke teman-teman, saya coba nyalain hazardnya ya, lampu sen kiri kanan, dan kita lihat ini lampunya mantap nih, LED ya sebelah kanan, dan kalau matinya tuh gelap. Oke, ini ada sedikit yang minus nih, sebelah kiri lampu sennya nggak nyala, mungkin kabelnya saya rasa ya, nggak mungkin LED itu tuh gampang putus. Oke, lalu kita ke bagian belakang, kita bisa lihat, nah ini lampu belakangnya udah 3-in-1, cakep banget lampu 3-in-1. Oke, mantap benar, dan kemewahannya 3-in-1 nggak bisa bohong ya. Oke, ini yang saya suka dari Cockpit ini, triple clamp-nya WR3 yang silver ini bikin mewah sekali, mewah banget. Jadi itu shocknya juga adjustable, keren banget. Ini saya jelasin lebih lanjut lagi mengenai motor. Ya, lampu depan masih standar Bulham, asli dari pabriknya. Kalau teman-teman mau ganti LED kayak lampu mobil Pajero baru itu mau dipakai Fortuner bisa, ada jual teman-teman. Oke, kita tes sound. Nah itu teman-teman, suaranya wow, bass banget ya. Nanti kita akan comparekan dengan suara yang dari ZX25 ya. Jadi ini suara kakaknya yang lebih berotot. Oke, nikmati aja suaranya teman-teman. Itulah Moge 600cc 4 silinder. Mantap. Oke, saya rasa semua sudah kita jelasin ya. Semua ada sekitar 26 titik part modifikasi ya, dan kemudian yang hebatnya ini motor, part-part orianya itu masih ada lengkap ya. Jadi semua yang udah diganti semua masih lengkap. Bahan-bahan karbonnya juga banyak sekali, spakbor depan, spakbor belakang, dan kemudian penutup lantai juga sudah pada karbon. Nah ini saya lagi panasin ZX25 saya ya, tunggu dipanasin dulu, nggak bisa langsung ngegas karena olinya naik dulu, itu aturannya ya. Jadi ini jalur pedok udah pakai WR3 yang di R6 ya. Ya pokoknya udah mantap sekali motor R6 ini ya. Oke, kita coba comparekan suara, ini bonus ya video antara ZX25 dan check it out. Ngomong punya ngomong, kalau ZX25 ini kalau ada yang minat bisa aja langsung WA ke saya. Ini juga motornya juga plat P ya, dasar plat Bogor. Jadi saya juga mau lepas saya punya ZX25. Kenapa dilepas bang? Saya pingin putaran modal usaha aja. Jadi kalau barang-barang saya beli itu rata-rata yang penting bagus, enak. Ya saya sih sayang-sayang juga, kalau pakai ya pakai. Tapi kalau ada penawaran untuk ZX25 saya lepas. Tapi ini harganya saya buka agak tinggi karena waktu itu dapatnya agak susah, banyak sekali yang di pengeluaran di motor ini juga dan sebagainya. Dan ini sudah ada part-part modif yang udah ditambahinnya, untuk budget pelajar modifannya udah segitu lah. Nah ini ya, ini orang nitip saya coba jualin ya, semoga semua bisa laku dengan harga yang sepantas. Oke, check it out sound. Wih gila, suaranya R6 lebih padat, masih lebih otot. Ya ZX25 itu kan nyaring. Kalau bilang kepadatan suara ngebasnya itu lebih dikit di R6. Jadi kalau suaranya teriak tuh kayak
senior insya Allah. Oke teman-teman, ini saya masukin ke dalam dulu. Ini ada hujan di luar nih. Waduh, hujan. Dan ini saking takut ada orang pegang-pegang, jadi mohon maaf, motornya tolong jangan disentuh dan didukui. Terima kasih banyak, karena ini jujur ya, ini toko helm. Ini toko helm. Jadi saya jual helm di sini. Jadi kemudian saya juga pamerin motor ini karena yang owner minta tolong untuk dijual. Oke, kita ngomong spesifikasi motor ini seperti apa. Oke. Teman-teman, yang saya kurang tadi ini ya, W3 yang dudukan kaliper ini udah dipakai ya. Tadi jalur pedok saya sudah ngomong, yang W3 juga. Ini banyak W3 part di sini loh, sadis. Dan ini sudah ya, kita sudah jelasin ada 26 perubahan dari motor ini. Ini kemungkinan spion original juga masih ada. Ini dilepas ya spion originalnya. Dan kita akan lebih jelas lagi, kita akan bahas spek ini yang lebih jauh lagi. Oke. Ini tank gripnya ini sampai sini ya teman-teman, sampai di pinggir-pinggir ini. Sorry ya, agak noise ya. Ini udah sore ya, jadi ya tutupan tangkinya masih standar ya teman-teman. Ini yang bikin cakep WR3-nya, triple cam-nya mantap. Oke, sekarang saya langsung jelasin motor ini kayak gimana. Motor ini, spesifikasi motor ini adalah motor ini 4 silinder, 599 cc. Inner line 4DHC, pendingin air, ada radiator ya, dan kemudian kompresi gede 13,1 banding 1. Jadi ini jangan pakai bahan bakar yang jelek ya, minimal ya Petramax. Kalau bagus ya bagusnya itu Petramax turbo ya. Jadi bukan saya promosiin Pertamina, tidak. Memang kalau bagusnya Petramax turbo, cuma di Kupang NTT lagi susah Petramax turbo. Jadi ya, jangan terlalu kasih yang jelek ya. Ya. Ini 6 speed ya teman-teman. Powernya 123,7 HP, 14.500 RPM, torsi 65,7, N plus 1.500 RPM. Gila. Jadi tenaganya paling gila di kelasnya. Karena ini versi ini dulu adalah yang di kejuaraan 600 cc ini selalu menang loh, R6 ini. Jadi ini ya memang ini motor sih jujur ya, dari cara duduknya, ini duduknya spek balap. Jadi motor ini motor spek balap ya. Jadi waktu di kejuaraan 600 cc ini selalu menang di zamannya dia ya. Bobot beratnya banyak orang bilang ini super ringan, 189,2. Jadi itu berat basah. Jadi berat basah udah semua ya. Udah olinya, udah radiatornya, udah sama isi bahan bakarnya itu berat basah. Jadi udah berat seluruhnya 189,2. Nah, seat headnya cukup tinggi, 800,91 mm. Jadi kalau teman-teman yang naik di motor, kalau tinggi kayak saya 166, sebaiknya kalau sanggup ini ganti shock Öhlins ya. Kita bisa bikin dia jadi tambah turun ya, bisa turunin ke dari 800,91 mm bisa jadi 800,10 mm. Jadi bisa rumahnya bisa napak sedikit kalau pakai shock Öhlins. Jadi ini kalau misalnya kalau saya yang beli ya, misalnya kalau sumpah saya yang beli, saya PR pertama adalah ganti shock ini ya, itu kalau yang kurang tinggi orangnya. Oke, shock depannya upside down. Ini original dari Yamaha. Ini upside down ya. Bawahnya mah kompresi rebound dan preload. Nah ini. Jadi beda ya. Ini bisa di setel kayaknya ya. Kapasitas tangkinya ini 17 liter. Ya, panjang motor ini 20 40 mm. Wheelbase-nya 1374 mm. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi enak dibawa lincah. Ya, kemarin saya sempat bawa sedikit ya. Takut juga sih bawa barang orang. Jadi ini enak sekali kalau dia lurus tuh lincah, belok-belok lincah. Cuma sayang kaki saya nggak terlalu tinggi. Jadi agak pas belokan agak takut. Tapi kalau belokan langsung 180 derajat itu agak ngeri ya. Tapi kalau belokan kayak di bok-bok gitu itu enak. Motor ini sangat enak diajak untuk handling atau gimana, dia enak banget ya. Dia nggak melawan walaupun bobotnya besar kayak gini. Dengan rangka kayak gini dia sangat nyaman dipakai
Makanya memang beda banget. Motor ini enak kalau dibilang. Ya itu yang saya bilang, kalau ini motor minusnya itu posisi riding. Posisi riding sport banget karena kayak balap. Ya. Ya pemakaian sih baret dikit aja sih, ada baret-baret dikit. Ya namanya pemakaian. Ada sedikit baret, ini ada sedikit baret sedikit. Baret dikit dah, dan ada minus dikit sini, ada kepecah sih, mungkin nggak sengaja bodinya kebuka atau gimana, tapi ya dikit-dikit aja, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke teman-teman, kalau dari bentuknya ini banyak orang bilang screamline, jadi ini cakep banget ya. Jadi ada tajam-tajam gitu, tajam-tajam dari depan sampai belakang tuh tajam. Nih screamline, ya, mantap. Ya sebenarnya ini motor ya, mau jujur ya, kalau pendapat pribadi saya, untuk seri ini nih paling bagus untuk R6. Oke, masalah tahunnya oke, boleh bilang ini 2014. Tapi ini sebenarnya dia paling tercakap di serinya ini. Kenapa? Ini produksi terakhir di 2014 dan ini pas orang belinya ini di tahun 2017. Jadi pemakaiannya sangat sedikit sekali. Kilometer baru 17.000 ongoing, sudah mau 18 ya, ongoing lah. Jadi ini kalau motor ini pakai kayak foto, ya ini fotogenetik banget ini motor. Kayak cakep banget karena dia satu-satunya bodinya masih bongsor dan ini motor masih enak maksudnya dia tuh bongsor tapi enak dibawa, tapi sangat enak, apalagi orang tingginya di 170 itu enak banget. Aduh sayang sekali kalau orang-orang tinggi kayak gini nggak pakai motor kayak gini ya. Kita 165 aja udah pakai, udah kelihatan keren banget. Jadi sebenarnya motor ini keren sekali. Kalau yang versi-versi barunya udah pada kayak kurus-kurusan semua, jadi beda. Jadi kalau ini memang, woi gila, ini asik loh, ajam banget. Dan ini ada lubang air scoop-nya ini, mantap. Jadi kalau ini nyala, ini putih ya, nyala lampunya. Ya, jadi ini memang kalau ibaratnya, ya siapa yang dapat dia beruntung lah ini motor. Jadi kalau minat langsung aja WA di nomor saya. Tadi saya ada taruh di atas, cantumkan. Nanti yang nggak usah pakai calo. Nanti setelah hubungi ke saya, orang yang serius bisa langsung ke ownernya. Jadi motor ini oke, untuk orang Kupang ya, yang Anda ada di Atambua, di Keva, di Soe, di Labuan Bajo, di mana seputar NTT, ini harta karun. Kenapa saya betul harta karun? Karena ini kalau masih di luaran, di daerah Jawa, pasaran masih di atas, ya masih di 275 juta motor ini. 275 juta teman-teman. Dan ini udah full head-on kayak gini. Ini ownernya mau lepas di 250 juta. Saya langsung ngomong 250 juta mau lepas. Jadi ini surat-surat lengkap. Nanti teman-teman bisa atur. Ini full paper ya. Kondisi mesin semua oke, kering semua. Jadi sangat disayangkan kalau tidak diambil. Nah ini ZX, kalau mau juga mau WA saya boleh. Nah ini motor kalau mau kirim-kirim ke Jawa bisa ya. Bagi sultan-sultan di Jawa ada, silakan singgah di hati Anda ya. Nanti bisa sama ownernya untuk ngatur pengirimannya gimana dan diatur yang baik. Yang penting intinya ini motor no crash, tidak ada tabrakan, tidak pernah jatuh, tidak pernah macam-macam, dijamin. Saya sudah sempat tes bawa, handlingnya bagus, nggak ada masalah kayak goyang atau kocak apa, nggak ada. Ini motor nyaman dipakai, sangat nyaman, cakep minta ampun. Ini harta berharga. Kalau untuk investasi ini ke depan 5 tahun ke depan udah jadi barang langka, ya jadi barang langka. Jadi susahnya nemu barang yang belum pernah dibongkar bangkir, itu susahnya, itu sulitnya. Teman saya kemarin yang mekanik udah datang periksa, si Jimmy, dia udah cek, ini ternyata benar belum pernah dibongkar bangkir macam-macam, belum diotak-atik mesinnya atau segala macam di dalamnya. Jadi benar-benar masih standar ori dari pabrik, dari asli sononya. Yang saya takutnya pas beli barang-barang yang lain di daerah-daerah lain udah pada bekas dibongkar di bore up atau gimana. Itu yang jadi problem utama. Jadi itulah teman-teman, kalau minat ayo, jangan ditunda, sikat ini mumpung motornya masih bagus kayak gini, jarang didapat. Pendapat pribadi saya sih pingin punya. Cuma saya posisi readingnya saya mesti belajar kalau saya beli. Cuma ini masih ada ini. Kalau ini sold dulu ya boleh beralih ke sini sih. Ya ini sold dulu baru ke sini. Ya masalah itu dia. Kalau teman-teman yang ada uang lebih ya 250 ya tinggal ngomong ke yang ownernya gimana aturan terbaik ya sikat bawa pulang. Ini semua motor paling enak nih, paling hedon dan akan bikin orang semua kepo di jalan nih. Lihat ini motor kalau pas lewat, pasti dia pusat perhatian. Oke, saya rasa itu aja teman-teman YouTube saya hari ini untuk penjelasan detailnya motor ini. Karena kemarin YouTube saya cukup bagus tapi penjelasannya kurang lengkap karena
malam itu saya langsung review. Jadi belum ada, ibarat anak belum sekolah, belum belajar materi langsung hantam, ya kayak gitu, nilainya pasti jelek. Dan hari ini saya udah jelasin semua, penjabarkan semua. Ini udah paling lengkap, semua modifikasinya apa aja, dan ini sudah siap untuk teman-teman tahu. Ya, oke, sorry agak noise sedikit. Inilah teman-teman, tolong di like, subscribe video saya dan juga komen. Thank you very much. Bye.